Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Selamat sore. Siap pemohon ya? Atau kuasanya? Siap semua? Bisa dengar suara kita? Siap, Yang Mulia. Baik. Kalau gitu kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dalam perkara nomor 91/PUU 18 Romawi tahun 2020 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Ya. Siapa yang hadir? Silahkan memperkenalkan diri. Baik, selamat sore dan terima kasih Yang Mulia. Adapun yang hadir dalam persidangan pada sore hari ini, dari pemohon ada Mas Ali Sujito, Pak Muhtar Said, dan dari Migran Care yang diwakili oleh Ibu Anis Hidayah. Kemudian untuk kuasa yang hadir saya sendiri, Ziko Leonard Jagardo Simanjuntak, bersama dengan rekan kolega dan senior-senior yang saya hormati, Pak Dr. Wendra Yunaldi, Pak Muhammad Anwar, Pak Hifzil Alip, Ibu Happy Hayati Helmi, Pak Muhammad Saleh, Pak Irwan, Bapak Galang Brilian Putra, Bapak Febri Indra Gunawan Sitorus, Ibu Siti Badriah, dan Pak Victor Santoso Tandiasa. Demikian Yang Mulia, terima kasih. Baik, sebelum saya meminta saudara untuk menyampaikan perbaikannya, saya mau cek dulu. Tadi saya mendapat informasi dari panitraan, ada beberapa perubahan ini supaya bisa terekam dengan baik ya. Jadi kalau pada awal permohonan di sini hanya ada prinsipalnya pemohon 1 Hakim Irawan, masih Hakimi Irawan. Masih Yang Mulia. Masih. Pemohon 2 Novita Widiana masih? Tidak Yang Mulia, kalau boleh izin menjelaskan, pemohon 2 dan 3 dan 4 yang sebelumnya telah mencabut kuasa. Enggak, satu-satu dulu biar terekam dengan baik. Pemohon 2 Novita sekarang tidak jadi pemohon? Tidak Yang Mulia. Baik. Kemudian pemohon ini pemohon 1, pemohon 2 Elin Dian Sulistiawati? Sudah tidak ikut juga Yang Mulia. Oh, pemohon 3 itu enggak juga ya? Yang atas nama siapa? Hakimi masih pemohon 1. Hakimi jadi pemohon 1 saat ini. Novita pemohon 2 sudah tidak? Sudah tidak Yang Mulia. Pemohon 3 Elin? Sudah tidak Yang Mulia. Tidak. Pemohon 4 Ali Sujito? Masih Yang Mulia. Masih. Sekarang diubah. Pemohonnya siapa saja sekarang? Pemohon 1 adalah Mas Ali, adalah Mas Hakimi. Pemohon 2 adalah Mas Ali Sujito. Enggak, coba ini. 1 Hakimi masih. Masih Yang Mulia. Ali Sujito pemohon 2. Iya, masih Yang Mulia. Muhtar Said pemohon 3. Ya, ini baru masuk Yang Mulia. Iya, terus kemudian pemohon 4. Pemohon 4 adalah Migran Care yang diwakili oleh siapa ini? Pengurusnya? Oleh ketuanya dan sekretarisnya. Ketua dan sekretaris. Ini ya, sesuai dengan ADART Migran Care. Iya Yang Mulia. Yang bisa mewakili di dalam dan di luar pengadilan Wahyu dan Anis. Ketua betul, dan sekretaris. Betul? Betul Yang Mulia. Nanti kita nilai ya. Menurut saudara sudah betul sesuai dengan ADART. Terus kemudian berikutnya adalah Badan Koordinasi. Pemohon 5 Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari Sumatera Barat. Betul Yang Mulia. Ini diwakili oleh Ketua Umumnya Dr. Yusirwan. Ya betul Yang Mulia. Yusirawan dan Dr. Yulisa. Betul Yang Mulia. Ini pemohon 5. Betul. Kemudian pemohon 6 Mahkamah Adat Alam Minangkabau. Betul. Diwakili oleh ketuanya
Betul Yang Mulia. Irwansyah. Betul Yang Mulia. Itu pemohon 6 ya. Jadi sekarang pemohon prinsipalnya pemohon 1, 2, 3, 4, 5, 6, betul ya? Betul Yang Mulia. Baik. Kuasanya sekarang. Tadinya kuasanya Victor Santoso. Masih? Masih Yang Mulia. Kemudian Yofi? Masih Fijil Ali mungkin bisa menjelaskan. Ya, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Kuasa pemohon atas nama Jovi saat ini tidak menandatangani kuasa dan oleh karena itu tidak masuk dalam kuasa Yang Mulia. Oke, berarti Yofi sudah tidak jadi kuasa ya? Benar Yang Mulia. Baik. Kemudian Galang, masih? Masih Yang Mulia. Masih. Happy Hayati? Masih Yang Mulia. Masih. Kemudian Siko, masih ya? Masih Yang Mulia. Kemudian Yasin Hasan? Masih Yang Mulia. Masih. Yang lain ada tambahan siapa saja? Saudara Ada Siko? Pak Dr. Wendra Yunaldi, Pak Dr. Wendra, terus? Pak Muhammad Anwar, Iya. Terus? Pak Hibzi Alim, Iya. Pak Muhammad Hasan Muaziz, Baik. Pak Muhammad Saleh, Iya. Bapak Febri Indra Gunawan Sitorus, Oke. Ibu Sitri Badriah, Oke. Pak Irwan, Pak Irwan, oke. Pak Safari Budiarko. Iya. Ini sekarang pemohonnya ya. Kuasa hukumnya ya. Saya melihat. Baik, sudah mengenai surat kuasa dan lain sebagainya sudah dilengkapi ya. Sudah diserahkan ke panitran tadi pagi Yang Mulia. Baik, nanti akan kita lihat. Sekarang persilahkan siapa yang akan menyampaikan perbaikan permohonan ini ya. Ya. Tolong bisa disampaikan hanya highlight-nya saja, tidak perlu seluruhnya, pokok-pokok highlight dari permohonan ini. Silakan. Ya, sesuai arahan Yang Mulia kami sudah melakukan perbaikan, sudah 85 halaman sudah kami ringkas menjadi 20 halaman untuk dibacakan oleh 5 perwakilan kuasa yang sekarang ada hadir di sini. Mohon untuk berkenan kami diberikan pembacakan secara bergantian mulai dari rekan Febri Indah Gunawan Sitorus. Tapi tidak usah seluruhnya ya, pokok-pokoknya saja ya. Ya, resumenya Yang Mulia. Ya, resumenya saja. Silakan. Siapa yang akan membacakan terlebih dahulu? Baik, ya. Terima kasih Yang Mulia. Kami dari tim kuasa akan menyampaikan perbaikan permohonan berdasarkan nasihat dan masukan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berikan pada persidangan sebelumnya. Selanjutnya untuk uraian mengenai kewenangan mahkamah, mohon izin Yang Mulia tidak akan kami bacakan lagi. Ya, dianggap dibacakan. Selanjutnya kami akan menguraikan terkait kedudukan hukum para pemohon dan kerugian. Ya. Ya. Kami akan menguraikan kedudukan pemohon 1 adalah perseorangan warga negara Indonesia yang pernah bekerja sebagai pekerja kontrak dengan perjanjian kerja waktu tertentu di perusahaan Duta Garuda Kreatif 5. Pemohon 2 adalah perseorangan warga negara Indonesia yang saat ini sedang menjalani pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Pendidikan Modern Ngawi. Pemohon 3 adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai dosen yang mengajar mata kuliah Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Pemohon 4 adalah badan hukum berbentuk kumpulan yang diberi nama Perhimpunan Indonesia untuk Buruh Migran Berdaulat atau Migran Care. Pemohon 4 diwakili oleh pengurusnya yakni Wahyu Silo sebagai Ketua Migran Care dan Anis Hidayah sebagai Sekretaris Migran Care, di mana keduanya adalah warga negara Indonesia. Pemohon 5 adalah badan hukum berbentuk perkumpulan yang diberi nama Badan Koordinasi Kerapat Adat Negara Sumatera Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh pengurusnya yakni Dr. Yuzirawan Rashid sebagai Ketua Umum dan K Sumatera Barat. Pemohon 6 adalah badan hukum berbentuk perkumpulan yang bernama Mahkamah Adat Alam Minangkabau yang berdudukan di Sumatera Barat. Pemohon 6 dalam hal ini diwakili oleh pengurusnya yakni Irwansyah Ketua Tumanggungan sebagai Ketua Mahkamah. Oleh karena itu Majelis Hakim yang Mulia, pemohon 1, pemohon 2, pemohon 3 masuk sebagai perseorangan warga negara Indonesia sebagaimana diatur pada pasal 51 ayat 1 huruf A Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Sementara terhadap pemohon 4, pemohon 5 dan pemohon 6 masuk pada bagian persyaratan sebagai badan hukum sebagaimana diatur pada pasal 51 ayat 1 huruf C Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya Yang Mulia, mohon izin untuk menjelaskan kerugian konstitusional para pemohon. Pemohon 1 saat ini sedang berupaya mencari pekerjaan di tempat yang butuh pengalamannya sebagai technician helper. Dengan pengalamannya sebagai technician helper,
Terdapat ketentuan norma yang menghapus aturan jangka mengenai jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. Sebagaimana diatur dalam pasal 59 ayat 4 Undang-Undang Ketenagakerjaan ID pasal 81 Undang-Undang Cipta Kerja. Hal ini tentunya menghapus kesempatan warga negara untuk mendapatkan perjanjian kerja tertentu, di mana Undang-Undang Aku pada klaster ketenagakerjaan juga terdapat ketentuan-ketentuan norma yang merugikan hak konstitusional para pemohon satu untuk mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Padahal yang mulia, pemohon satu mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan primernya, baik itu berupa sandang, pangan, dan papan. Dan atas kebutuhan tersebut dalam keadaan yang pada umumnya setiap manusia membutuhkannya dan dengan berdasarkan pada hak ekonomi yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karenanya, mendapatkan pekerjaan untuk dapat menghidupi dirinya dan keluarga adalah suatu hal yang wajib dilakukan oleh pemohon satu. Pemohon dua saat ini sedang menjalankan pendidikannya, memiliki kerugian konstitusional atas perlakuan Undang-Undang Cipta Kerja, di mana sektor pendidikan ternyata masuk dalam klaster yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Sebagai pelaku pendidikan, pemohon dua akan mengabdi di dunia pendidikan. Tentunya secara pasti akan mengalami kerugian konstitusional akibat dari berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, yakni menjadikan pendidikan sebagai ladang bisnis, yaitu kapitalisasi terhadap dunia pendidikan. Ketentuan-ketentuan norma yang terdapat pada klaster pendidikan dalam Undang-Undang Cipta Kerja telah mereduksi tujuan pendidikan sebagaimana termaktub dalam konstitusi menjadi suatu aktivitas industri dan ekonomi serta tidak lagi menjadi aktivitas peradaban. Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja yang diyakini akan menjadikan pendidikan menjadi ladang bisnis, yaitu kapitalisasi terhadap dunia pendidikan, dapat dilihat pada ketentuan norma pasal 150 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang kawasan ekonomi khusus dengan mengubah pasal 3 dan memasukkan pendidikan ke dalam kegiatan usaha kawasan ekonomi khusus. Artinya, dengan diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja, pemohon dua telah dilanggar hak konstitusional yang untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil, untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, serta berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi demi meningkatkan kualitas hidupnya serta demi kesejahteraan umat manusia sebagaimana dijamin dalam pasal 28D ayat 1, pasal 28C ayat 1 dan pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Pemohon 3 adalah perseorangan warga negara Indonesia yang saat ini mengajar hukum tata negara dan hukum administrasi negara di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Praktik ketatanegaraan merupakan salah satu acuan bagi pengajar hukum tata negara dan hukum administrasi negara dalam memberikan pengajaran di ruang akademik. Bagaimana penyesuaian antara teori maupun aturan normatif yang ada sebagai dasar untuk melakukan suatu tindakan atau membuat suatu kebijakan negara, terlebih dalam proses pembentukan undang-undang. Membentuk undang-undang harus melakukan proses pembentukan peraturan perundangan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang 12 2011 yang digunakan pemohon 3 sebagai bahan ajar dalam ruang kuliah. Ya. Namun ternyata yang mulia proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja yang sebentar saudara, supaya menyampaikannya agak perlahan-lahan karena suara saudara, karena sinyal mungkin itu masuk di dalam rekaman kita itu terputus-putus ya. Supaya agak diperlambat sedikit. Mohon izin ya. 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 Pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentunya menjadi praktik ketatanegaraan yang tidak dapat dijelaskan secara akademik oleh pemohon 3 kepada peserta didiknya inkasu mahasiswa-mahasiswi di kampus. Di sisi lain, pemohon 3 mengajarkan prosedur pembentukan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Namun dalam praktiknya, pembentuk undang-undang memberikan pengajaran kepada peserta didik yang diajar oleh pemohon 3 dengan sewenang-wenang secara nyata-nyata, bahkan melalui Sekjen DPR. Pembentuk undang-undang memberikan penjelasan yang tidak sesuai fakta yang terjadi terkait dengan perubahan substansi yang dilakukan oleh DPR melalui badan legislasi maupun Presiden melalui Sekretaris Negara pasca persetujuan bersama dalam sidang paripurna. Namun Sekjen DPR menyatakan bahwa perubahan-perubahan itu hanyalah sebatas perubahan teknis penulisan, perubahan ukuran kertas, dan tidak merubah substansi sama sekali. Artinya pemohon 3 tidak mendapatkan kepastian hukum karena apa yang diajarkan kepada mahasiswanya terkait proses pembentukan peraturan perundang-undangan ternyata berbanding terbalik dengan praktik ketatanegaraan. Hal ini tentunya merugikan hak konstitusional pemohon 3 untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Melanjutkan yang mulia, pemohon 4 adalah organisasi yang konsen dalam mengawal perlindungan pekerja migran Indonesia, baik dalam upaya mengadvokasi para pekerja migran beserta keluarganya, juga memperjuangkan perubahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan pelindungan pekerja migran menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia. Upaya yang dilakukan oleh pemohon 4 untuk menjadikan undang-undang yang reformis
dan berkemajuan dalam pelindungan pekerja migran Indonesia menjadi sia-sia dengan ditambahkannya pasal 89A dalam Undang-Undang PPMI, sebagaimana diatur dalam pasal 84 Undang-Undang Cipta Kerja yang merubah ketentuan dalam Undang-Undang PPMI, di mana pada pasal 89A menyatakan, pada saat berlakunya Undang-Undang tentang Cipta Kerja, pengertian atau makna SIP 3MI dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menyesuaikan dengan ketentuan mengenai perizinan berusaha. Artinya, pengertian atau makna surat izin perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia menyesuaikan dengan perizinan berusaha di Undang-Undang Cipta Kerja. Padahal secara filosofi, pengaturan perizinan berusaha bagi perusahaan yang menempatkan manusia tentunya berbeda dengan perizinan berusaha bagi perusahaan yang bergerak di bidang lain. Selanjutnya, dalam perubahan pada pasal 84 Undang-Undang Cipta Kerja terhadap ketentuan pasal 57 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang PPMI yang mengatur tentang syarat perpanjangan SIP 3MI yang harus dipenuhi dihapus. Padahal ketentuan norma pasal 57 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang PPMI tersebut sebagai bentuk pengawasan dan evaluasi bagi perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia sebagai upaya pelindungan pekerja migran dari PPMI yang tidak profesional dan tidak berkompeten dan tidak bertanggung jawab. Perubahan ketentuan norma pasal 57 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 87 Undang-Undang PPMI sebagaimana dijelaskan di atas sama sekali tidak melibatkan pemohon 4 dalam proses pembahasan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja inkasu klaster ketenagakerjaan. Padahal pemohon 4 yang selama ini melakukan upaya untuk meningkatkan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia hingga terbentuknya Undang-Undang PPMI. Apabila Undang-Undang Cipta Kerja diberlakukan, tentunya akan menimbulkan kerugian secara konstitusional langsung bagi para pemohon 4, karena apa yang telah dicapai atas upaya yang dilakukan selama ini akan menjadi kembali pada titik masa suram pelindungan pekerja migran Indonesia saat berlakunya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Bahkan pemohon 4 semakin berat dalam melakukan tugasnya dalam berkontribusi untuk melindungi para pekerja migran Indonesia maupun dalam mengawasi P3MI yang nakal apabila Undang-Undang PPMI diberlakukan. Selanjutnya yang mulia, pemohon 5 adalah Badan Hukum Perkumpulan Kerapatan Adat Negari Sumatera Barat yang bertujuan melakukan pemberdayaan, pelestarian, dan pemajuan adat melalui Kerapatan Adat Negari. Selain itu, pemohon 5 berfungsi untuk melakukan koordinasi, advokasi, konsultasi seluruh Kerapatan Adat Negari Sumatera Barat dan masyarakat hukum adat. Sementara pemohon 6 adalah Badan Hukum Perkumpulan Mahkamah Adat Alam Minangkabau yang berfungsi menyerap, menampung, menyalurkan, memperjuangkan aspirasi masyarakat adat. Selain itu, memiliki tugas pokok salah satunya memelihara dan mempertahankan adat Sako dan Pusako, serta memelihara dan membentengi adat budaya. Dalam hal ini yang mulia, pemohon 5 dan pemohon 6 memiliki tanggung jawab menjaga dan melindungi eksistensi masyarakat adat, termasuk ikut menjaga keberadaan lahan ulayat dan melakukan advokasi bagi lahan-lahan ulayat yang diambil alih pengelolanya oleh pihak lain tanpa persetujuan masyarakat adat selaku pemilik lahan ulayat. Masuknya pengaturan tentang penghapusan sanksi pidana atas penggunaan lahan hak ulayat oleh pelaku usaha tanpa memperoleh persetujuan masyarakat adat pemegang hak ulayat diatur pasal 31 Undang-Undang Cipta Kerja yang merubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2019 tentang sistem budaya pertanian berkelanjutan. Singkatnya yang mulia, penghapusan sanksi pidana dan merubahnya dengan sanksi administrasi tentunya akan berpotensi besar menimbulkan penyerobotan lahan ulayat yang akan terjadi secara semena-mena. Namun terhadap persoalan ini, pemohon 5 dan pemohon 6 sama sekali tidak mendapatkan informasi terkait penghapusan sanksi pidana sebagaimana dijelaskan di atas. Artinya, tidak terbukanya atau tidak partisipatifnya pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja telah merugikan hak konstitusional pemohon 4 dan pemohon 6. Sebagaimana telah dijamin dalam pasal 28C ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Artinya dengan diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja, maka pemohon 5 dan pemohon 6 dalam upaya melaksanakan tujuan dan tugas pokoknya telah dirugikan secara langsung atau setidaknya dalam penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi apabila Undang-Undang Cipta Kerja diberlakukan. Iya, sebentar. Pemohon... Sebentar. Jadi saudara sudah menjelaskan legal standing pemohon 1 sampai dengan pemohon 6 dengan kerugian konstitusionalnya ya. Kesimpulan saudara, pemohon 1 sampai dengan pemohon 6 punya legal standing ya. Benar yang mulia. Ya, baik. Kalau begitu sekarang berikutnya saudara mengajukan provisi. Untuk memasuki alasan. Enggak, sambil saya pandu saja. Soalnya saudara membaca seluruhnya. Ya. Karena ini kan juga sudah ada di mahkamah. Jadi oke, baik ya.
saudara mengajukan permohonan untuk ada putusan provisi ya? Betul? Siapa yang anu? Mas Muhammad Saleh, silakan. Betul Gimana? Yang Mulia, izin Jadi ada saya mengajukan permohonan provisi. J. Betul. Izin Yang Mulia, izin melanjutkan Mulia. Saya Muhammad Saleh, salah satu kuasa pemohon, ingin menguraikan beberapa permohonannya. Pertama, permohonan pemeriksaan prioritas, bahwa sebelum mengurai alasan provisi serta sebelum mengurai lebih lanjut alasan-alasan pada pokok permohonan, kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pemeriksaan persidangan uji formil secara cepat in casu, memberikan prioritas penanganan perkara uji formil dengan alasan sebagai berikut. Ya, dianggap Pertama, dibacakan. Dianggap dibacakan. Baik, dianggap dibacakan. Terus? Sedangkan alasan untuk permohonan provisi itu adalah, pertama, apabila kita mengacu pada kaidah hukum yang dikenal istilah kaidah formil dan material yang menurut Jimli Asidiki paralel dengan perbedaan antara hukum material dan hukum formil. Hukum material atau hukum substantif law mengatur mengenai substantif norma, sedangkan hukum formil atau prosedur law mengatur mengenai prosedur penegakan norma hukum material itu sendiri. Nah, kemudian jika kita mengkaji lebih lanjut tentang keabsahan norma, Hakim Mahkamah Konstitusi Maria Ferida menyatakan bahwa setiap pelaksanaan wewenang harus diikuti dengan prosedur tertentu yang tetap. Pelaksanaan wewenang ini diperlukan guna mengatur validitas pelaksanaan wewenang tersebut. Dan pada akhirnya, pengukuran ini diperlukan dalam konteks kepastian hukum. Kemudian, mengutip keterangan ahli yang disampaikan oleh Susi Dwi Haryanti dalam persidangan pengujian formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang 4 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dalam pokok perkara nomor 60/PUU XV 11/2020 pada hari Rabu 18 November 2020 pukul 11.00 WIB Ya, pukul itu 11.00 mengutip dalam perkara tersebut ahli dimuat dalam Susi halaman Prof. Susi 18 ya. sampai dengan 19 dianggap telah dibacakan. Ya. Terus sekarang masuk ke posita Alasan pokok permohonan. Baik, alasan pokok permohonan yang mulia, ketentuan pembentukan undang-undang secara konstitusional tidak diatur secara lebih terperinci dalam Undang-Undang 1945. Oleh karenanya, pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang, yaitu Undang-Undang 12 2011. Artinya, Undang-Undang 1945 telah mendelegasikan kewenangan konstitusional pembentukan peraturan perundang-undangan kepada Undang-Undang 12 tahun 2011. Sehingga semua pembentukan peraturan perundang-undangan harus tunduk pada Undang-Undang 12 tahun 2011. Oleh karenanya, sepanjang undang-undang, tata tertib, produk lembaga negara dan atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil prosedur itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan untuk pertimbangan sebagai tolak ukur atau batu uji dalam pengujian formil tersebut. Oleh karenanya, terhadap pengujian formil dalam perkara tolak ukur atau batu uji yang digunakan adalah sebagai berikut. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 20 ayat 4 Ya, yang dianggap menyatakan dibacakan itu. dianggap telah dibacakan. Kemudian pasal 22A, kemudian Undang-Undang 12 2011. Saudara di sini rinci. menguraikan asas-asas yang harus dipenuhi dalam pengujian formil ya. Baik, secara Ya kan? terperinci. Mulai dari asas kejelasan tujuan sampai asas keterbukaan ya. Baik. Terus silakan. Untuk Itu yang penjelasan keterangannya asas- sudah dianggap dibacakan. Baik. Dan kami memohon kepada majelis untuk ketentuan pasal 72 ayat 2, kemudian penjelasan pasal 72 ayat 2, serta Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan dan diundangkan menjadi undang-undang pada tanggal 2 November 2020 merupakan undang-undang yang menerapkan konsep Omnibus Law terbagi atas 11 klaster yang mengubah 78 undang-undang sekaligus. Persoalan utama yang terdapat pada Undang-Undang Cipta Kerja yang menjadi pokok perkara pengujian formil adalah proses pembentukannya yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Untuk selanjutnya,
untuk penjelasan mengenai pelanggaran terhadap asas pembentukan peraturan perundang-undangan nanti akan diserahkan. Enggak, itu dianggap telah dibacakan. Ya, itu semua tidak sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundangan yang baik, dianggap telah dibacakan ya. Terus silahkan saudara, itu sudah sampai halaman 81. Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka terhadap pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019. Itu kesimpulan dari seluruh uraian di situ ya. Ya, gimana? Dengar nggak? Ya, ini masih diberi, mohon izin mulia, masih diizin memberikan bacaan karena kami sudah membagi resume kami. Loh iya, tapi ini kan saya pandu supaya bisa cepat, karena kita kan sudah dapat naskahnya. Ya, sekarang terserah saudara, semuanya dianggap telah dibacakan, itu biasa, ya, dalam persidangan begitu. Kesimpulannya dari semua itu, maka yang tadi coba dibacakan kesimpulan yang terakhir di halaman 81 itu. Baik, untuk kesimpulan saya serahkan ke Bapak Hifzil Alim. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Sebenarnya kami memohon dengan sangat dan tapi kan sudah ada di dalam perbaikan ini kan? Ini kan perbaikan. Betul Yang Mulia. Iya. Sekiranya diizinkan kami akan enggak, ini sudah karena perbaikan permohonan kok. Yang baik. Itu aja sebetulnya nggak usah dibacakan seluruhnya. Ya, yang ditambahkan yang aja. Kami menyerahkan semuanya ke kebijaksanaan Yang Mulia. Ya, sekarang kesimpulan dari seluruh uraian tadi, pokok permohonan, apa kesimpulannya? Kita langsung menuju petitum Yang Mulia. Enggak, itu kesimpulan itu dulu, setelah uraian itu gimana kesimpulannya? Betul, itu di halaman 81 itu kesimpulannya. Ya. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka terhadap pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Betul itu ya kesimpulan? Pada pokoknya demikian Yang Mulia. Ya. Sekarang petitum silahkan. Baik. Mohon izin Yang Mulia membacakan petitum dari permohonan. Kalau petitum ini silahkan dibaca keseluruhan. Berdasarkan seluruh alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka para pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus uji formil sebagai berikut. Dalam provisi, mengabulkan permohonan provisi para pemohon. Yang kedua, sebelum menjatuhkan putusan akhir, menyatakan menunda pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573 hingga adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi terhadap pokok permohonan akuo. Dalam pokok perkara, 1. Menyatakan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573 tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Yang keempat, menyatakan ketentuan norma dalam undang-undang yang telah diubah, dihapus, dan atau yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,
Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 245 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6573 berlaku kembali. Kelima, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Ini ada Jovi nggak tanda tangan, jadi nggak jadi kuasa ya? Ya, Yang Mulia. Ya, jadi Jovi ini dicoret. Ya, kemudian Siti Badriah gimana ini? Ini juga belum tanda tangan di perbaikan permohonan. Tangan yang ada beberapa yang tidak tanda tangan, tapi di beberapa kuasa ditandatangani ya Mulia untuk Siti Badriah. Di kuasanya tanda tangan. Iya, tanda tangan. Tapi di permohonan nggak tanda tangan. Tanda tangan? Enggak. Ada nggak? Oh, Siti Badriah ada di dalam permohonan, perbaikan permohonan yang ditandatangani, ada yang di perbaikan permohonan, ada yang ditandatangani ya. Iya, Mulia. Ini yang saya baca, punya saya tidak ditandatangani, tapi yang dibawa panitera ini ditandatangani. Berarti dianggap ditandatangani seluruhnya, gitu? Iya, Yang Mulia. Hah? Iya. Begitu ya? Yang Mulia. Ya, Oke, betul, kalau Mulia. begitu Siti Badriah tetap jadi kuasa ya, karena sudah ada tanda tangan di beberapa yang kebetulan yang saya pegang nggak tanda tangan dia. Kenapa kok nggak tanda tangan semua, Mas Victor? Karena pendistribusian surat kuasa kan memang terbagi-bagi yang Mulia. Jadi itu ada yang langsung dikirim dari Sumatera Barat, lalu kemudian dari Sumatera Utara, dari Jogja. Jadi memang waktunya ada yang sempat ditandatangan dan tidak yang Mulia. Oke. Jadi daripada ditandatangani oleh orang lain nanti menjadi masalah, ya lebih baik dikosongkan yang Mulia. Tapi betul ada yang lain juga ada yang ditandatangani ya? Iya, untuk aslinya sepengetahuan saya semua menandatangani yang Mulia. Oke, baik, kalau begitu yang tempat saya juga dianggap telah ditandatangani ya? Siap yang Mulia. Kalaupun memang harus diperbaiki, sepertinya kami kan masih punya 1 hari. Atau enggak lah, sudah dibacakan sekarang kok, ada waktu lagi. Victor Siap, Yang Mulia. Siap. Ya, kalau begitu sudah dianggap ditandatangani ya? Terima kasih Yang Mulia. Ya, baik, kalau begitu ada lagi yang akan disampaikan? Terakhir yang Mulia terkait dengan perolehan alat bukti yang Mulia. Ya. Jadi kemarin kan dari yang Mulia Dr. Wahidudin menginginkan adanya alat bukti yang bersifat otentik langsung dari DPR, yaitu RUU Cipta Kerja versi 905 yang ditandatangani oleh DPR. Nah, kami sudah buat kronologisnya, yang pada intinya adalah DPR baru memberikan data itu tadi malam yang Mulia, setelah kita mengirimkan surat baik ke Sekjen, ke Balek, juga termasuk ke PPID, itu tidak ada balasan, balasannya hanya menunggu 10 hari, tapi baru dikirim tadi malam. Jadi kami sudah menggandakan dengan draft yang kami miliki sebelumnya, dan ternyata setelah kami lihat naskah dari DPR itu juga tidak ditandatangani sama dengan yang kami miliki, dan setelah kami cek isinya pun sama, jadi tidak ada bedanya. Jadi dari DPR itu memberikan tadi malam naskah bersifat berbentuk PDF soft copy yang belum ditandatangani, yang isinya sama dengan alat bukti kami. Nah, kronologis dan data-data nanti kami akan masukkan beserta dengan pencabutan surat kuasa dari ketiga pemohon itu yang Mulia. Ya, baiklah. Jadi kan begini, Pak Victor kan sudah tahu yang dalam prinsip peradilan pada umumnya yang mendalilkan itu kan harus membuktikan, ya kan? Meskipun hakim itu juga dalam rangka memperoleh keyakinan secara proaktif juga mencari bukti-bukti sendiri, ya kan? Tapi kan yang mendalilkan saudara, jadi saudara itu harus juga membuktikan dengan alat bukti kan?
izin yang mulia. Ya. Jadi di kronologis kami memang memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim sesuai dengan pasal 18 ayat 2 peraturan MK. Itu artinya apabila dipandang perlu, hakim dapat pula membebankan pembuktian kepada Presiden dan DPR. Artinya kami sudah berupaya. Makanya itu begini, nanti kalau ini sampai ke sidang pleno, itu kan ada keterangan dari pemerintah dan keterangan dari DPR. Majelis bisa saja meminta kepada Presiden dan kepada DPR untuk melengkapi keterangannya itu dengan bukti-bukti. Itu kan sudah selayaknya, dan itu memang seharusnya begitu. Ya, karena memang tapi kalau di dalam di dalam permohonan kayak begini, itu pemohon yang mendalilkan, sehingga pemohon juga harus membuktikan, kan gitu kan, sesuai dengan hukum acara kan. Iya. Ya, itu nanti ada yang macam-macam. Jadi itu biasa di mahkamah, pemohon mendalilkan harus membuktikan, kan gitu. Jadi apa yang dinasihatkan hakim pada waktu awal permohonan ini, bahwa hakim meminta untuk Anda membuktikan, itu kan biasa. Lah hakim nanti di dalam persidangan, kemudian baik di dalam persidangan maupun tidak dalam persidangan, bisa secara proaktif mencari bukti-bukti, kan gitu kan? Biasa. Wong ahli aja, majelis saja kalau belum yakin, karena ahli yang diajukan oleh pemohon atau ahli yang diajukan oleh pemerintah atau pihak terkait, majelis saja sudah sering kan meminta ahli yang diajukan oleh mahkamah sendiri. Itu kan berarti hakim proaktif. Jadi supaya dimengerti oleh masyarakat kayak begini ini. Jadi dalam prinsip peradilan itu pemohon yang mendalilkan juga harus membuktikan, gitu ya. Ya, sebenarnya kami mengirimkan kronologis ini hanya supaya Yang Mulia mengetahui bahwa kami sudah berupaya. Tapi dari DPR tidak ada itikat baik untuk memberikan yang ada tanda tangannya, Yang Mulia. Kalau begitu ya nanti kalau ini di dalam kita laporkan dalam RFPH yang kemudian berdasarkan 54 itu masih diteruskan, ya nanti kita mesti akan proaktif meminta bukti-bukti lain yang mendukung keterangan Presiden maupun keterangan DPR atau pihak-pihak lain, kan begitu toh? Ya, jadi itu sudah seharusnya memang begitu sesuai dengan undang-undang dan peraturan Mahkamah Konstitusi. Sekarang saya mau mengesahkan bukti. Saudara mengajukan bukti P1 sampai dengan P28. Ya, Yang Mulia, untuk perbaikan yang baru, perbaikan permohonan 1 sampai P28, dan alat bukti yang lama dianggap dicabut, Yang Mulia. Baik, berarti bukti yang lama tidak dipakai, bukti yang baru sesuai dengan permohonan perbaikan itu alat buktinya P1 sampai dengan P28. Betul? Benar, Yang Mulia. Ya, benar, sudah diverifikasi. Untuk itu P1 sampai dengan P28 disahkan. Ada lagi yang akan disampaikan, Mas Victor? Cukup, Yang Mulia. Cukup ya. Baik, kalau begitu sudah diterima perbaikan permohonan saudara dengan beberapa perubahan-perubahan, baik perubahan prinsipal maupun kuasa hukumnya dan seluruh materi permohonannya yang sudah juga disampaikan secara lisan. Terima kasih. Sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.